Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video penyampaian materi pendidikan agama Islam kelas 7 SMP. Di video kali ini, kita akan membahas bab 8 tentang sholat berjamaah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sholat berjamaah, terlebih dahulu, apa indikator pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, siswa dapat mengetahui ketentuan dalam sholat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna sholat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan makna sholat berjamaah. Baik, kita masuk ke dalam pengertian sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in sulahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammalu minha man taqasa minal faridah thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika kurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya sholat itu yang menjadi amalan pertama kali yang akan Allah tanyakan, yang akan manusia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam sholat, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat wajib. Yang kedua, syarat sah. Yang ketiga, rukun sholat. Yang keempat, sunnah sholat. Dan yang kelima, hal yang membatalkan sholat. Kita masuk ke dalam syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat merupakan hal-hal yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat wajib. Apa saja? Ada 5 syarat wajib sholat. Yang pertama, seseorang yang beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut juga sudah dewasa atau balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, seorang tersebut terjaga atau sedang tidak tidur pada waktu sholat datang. Dan yang kelima, telah sampai ajaran Islam kepada orang tersebut. Jika kita atau orang tersebut sudah memenuhi kelima syarat wajib sholat ini, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Berikutnya syarat sah sholat. Apa itu syarat sah sholat? Syarat sah sholat merupakan hal-hal yang harus dikerjakan
seseorang sebelum melaksanakan sholat supaya sholat kita menjadi sah. Apa saja itu? Yang pertama, badan kita harus suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menyucikan hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat kita dari najis. Selain hadas, badan, pakaian kita, serta tempat kita juga harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Seorang yang sholat harus menutup auratnya. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Kelima syarat sah sholat ini harus terpenuhi agar sholat kita menjadi sah. Berikutnya kita masuk ke dalam rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat merupakan hal-hal yang harus dikerjakan seseorang ketika melaksanakan sholat. Atau dengan kata lain, rukun sholat ini adalah urutan tata cara seseorang dalam melaksanakan sholat, baik itu berupa gerakan maupun bacaan sholat. Ada 13 rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Niat sesuai dengan waktu sholat yang dilaksanakan. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jika seseorang tidak mampu untuk berdiri ketika melaksanakan sholat, maka orang tersebut diperbolehkan untuk sholat dengan cara duduk atau tidur atau dengan menggunakan isyarat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan takbir pertama sebagai tanda dimulainya sholat. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tahiyat akhir. Kesebelas, membaca sholawat Nabi ketika tahiyat. Yang ke-12, salam pertama. Dan yang ke-13, semua ini dikerjakan secara tertib atau berurutan. Berikutnya adalah sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat merupakan hal yang lebih diutamakan seseorang dalam melaksanakan sholat. Apa saja? Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, iktidal, dan berdiri dari tahiyat awal. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca ta'awud dan basmalah sebelum membaca surat pendek maupun Al-Fatihah. Yang keenam, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca keras pada rakaat sholat-sholat tertentu. Yang kesembilan, membaca takbir dan tasmi'. Kesepuluh, meletakkan tangan di atas lutut saat ruku. Kesebelas, membaca tasbih ketika ruku. 12, membaca tasbih ketika sujud. 13, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. 14, duduk iftirosh. 15, duduk tawaruk pada rakaat akhir. 16, tangan menekan ke tempat sholat ketika hendak berdiri dari duduk. Dan yang ke-17, memberi salam kedua atau menoleh ke kiri. Lalu hal apa saja yang membatalkan sholat? Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau syarat sah sholat yang sudah kita pelajari di awal tadi. Yang kedua, berbicara di luar bacaan sholat dengan sengaja. Yang ketiga, bergerak 3 kali berturut-turut. Yang keempat, makan atau minum meskipun sedikit.
Yang kelima, tertawa. Dan yang keenam, sengaja untuk membatalkan sholat. Demikian tadi penjelasan tentang ketentuan dalam sholat wajib. Hukum melaksanakan sholat wajib ini adalah fardu ain, yaitu setiap orang yang sudah memenuhi syarat wajib sholat, maka wajib melaksanakan sholat fardu. Selanjutnya kita masuk ke dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Salah seorang bertindak sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholatul jama'ati afdolu min sholatil faddi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya melaksanakan sholat wajib dengan cara berjamaah. Lalu apa syarat sah sholat berjamaah? Ada beberapa syarat sah sholat berjamaah, di antaranya yang pertama, makmum tidak berada di depan imam. Yang kedua, makmum mengetahui gerakan imam. Yang ketiga, makmum berniat untuk berjamaah. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Dan yang kelima, makmum harus mengikuti imam. Siapa saja yang berhak menjadi imam? Yang pertama, laki-laki dewasa dapat menjadi imam jamaah bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, perempuan dapat menjadi imam bagi perempuan juga. Yang ketiga, laki-laki yang mendekati balik dapat menjadi imam jamaah laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, diutamakan imam adalah yang baik bacaan Al-Qur'annya. Dan yang kelima, hamba sahaya dapat menjadi imam bagi orang yang merdeka. Selanjutnya, ini merupakan lafaz azan maupun lafaz bagaimana menjawab azan ketika kita mendengar azan sedang dikumandangkan. Azan dan iqomah merupakan hal yang disunahkan ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah. Berikutnya kita masuk ke dalam makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sholat sebagai sarana komunikasi dengan Sang Pencipta. Yang kedua, sholat merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat adalah kebutuhan rohani setiap manusia. Yang keempat, sholat merupakan pengontrol diri dalam berperilaku. Dan yang kelima, gerakan sholat yang benar, baik untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu fungsi sholat berjamaah adalah yang pertama, nilai sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Yang kedua, sholat berjamaah dapat menyempurnakan kekurangan dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, sholat berjamaah dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, persamaan derajat, dan kesatuan umat. Serta yang keempat, sholat berjamaah dapat menumbuhkan sikap disiplin baik sebagai imam maupun sebagai makmum, dan sebagainya. Demikianlah penyampaian materi tentang sholat wajib berjamaah. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, akan kita diskusikan di meeting virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.